Bursa transfer MotoGP hampir saja mengalami perubahan radikal ketika pembalap yang belum sempat bergabung hendak dicuri tim lainnya. Adalah Enea Bastianini yang coba direkrut oleh Pramac Racing kendati telah menaikkan kontrak dengan KTM untuk MotoGP 2025. Bastianini sekarang memperkuat Ducati Lenovo, sebenarnya telah menentukan masa depannya akan berada di Tech 3 dalam perpindahan yang turut melibatkan Maverick Viñales dari Aprilia. Namun Bestia alias si binatang buas julukan Bastianini nyaris mengalami perpindahan lain dalam bursa transfer MotoGP kali ini. Hal itu sebagaimana diberitakan oleh media Italia GP1.com. Bastianini sejak awal memang masuk ke radar Yamaha seperti pengakuan dari manajernya yaitu Carlo Pernata, tapi akhirnya bergabung ke KTM. Menebus kontrak Bastianini dan Giribuola sekaligus tidak akan mudah. Soal Bastianini, kesepakatannya dengan KTM berdurasi lebih dari setahun. Adapun Giribuola, pria yang juga pernah menjadi kepala kru bagi Il Profesor Andrea Dovizioso di Ducati itu memegang jabatan cukup tinggi sebagai MotoGP Race Engineer di KTM. Apakah rencana nekat Pramac dikarenakan kesepakatan panjang yang baru saja diteken dengan Yamaha? Mengutip TheRace.com, Pramac dan Yamaha akan menjadi mitra selama 7 tahun, yaitu 2025 hingga 2026 plus 5 tahun sejak regulasi teknis baru dengan mesin 850cc diterapkan. Selain mendapatkan dukungan finansial yang besar, Pramac juga mendapatkan sokongan teknis yang sama mewahnya dengan 2 paket motor pabrikan dari Yamaha. Kolaborasi keduanya makin besar karena memuat proyek pengembangan pembalap muda di kelas Moto2 pada masa mendatang. Berkaca dari relasi Pramac dan Ducati dahulu, Yamaha bakal memiliki andil dalam menentukan susunan pembalap di tim satelit mereka yang baru ini. Sementara menurut GP1.com, rencana mendatangkan Bastianini merupakan turut dipengaruhi upaya Campinotti untuk menjaga relasi dengan sponsor-sponsor di timnya. Malang bagi Pramac, ambisi mereka ini menemui kegagalan. Pramac pun masih belum menentukan 2 pembalap yang akan menunggangi motor Yamaha YCR M1 2025 di tim mereka musim depan. Satu nama yang digadang-gadang akan masuk adalah Miguel Oliveira. Juara edisi perdana MotoGP Indonesia di Mandalika itu kini memperkuat tim satelit Aprilia Trackhouse Racing. Sedangkan dari skuad KTM, Jack Miller juga menjadi calon rider Pramac Yamaha setelah posisinya tergusur karena kedatangan Bastianini dan Viñales. Adapun dari jajaran calon debutan dari kelas Moto2, Pramac dan Yamaha kabarnya memantau beberapa nama, yaitu Alonso Lopez, Sergio Garcia hingga Tony Arbolino. Setelah memutuskan pensiun, Alex Espargaro akan menjalani karir baru sebagai seorang test rider. Espargaro akan memulai debutnya sebagai seorang pembalap penguji bersama Honda. Sebagai pembalap berpengalaman, Espargaro tentu diharapkan bisa membantu Honda menemukan solusi untuk masalah motor mereka yang saat ini masih tertinggal dari pabrikan lainnya. Terkait perekrutan Espargaro tersebut, pembalap Repsol Honda Luca Marini merasa ini adalah hal yang menarik dan bagus. Keputusan Honda merekrut Espargaro menjadi langkah yang dinilai tepat oleh Honda. Luca Marini pun berharap pengetahuan dan pengalaman Alex Espargaro bisa membantu Honda mendapatkan motor yang kompetitif. Terlepas dari komentar soal Espargaro, Marini merasa bahwa Honda saat ini memang mulai berubah sejak awal musim ini. Bergabung dengan tim Ducati Lenovo di MotoGP 2025, Marc Marquez merasa sangat yakin bisa mengalahkan rekor Valentino Rossi. Rekor yang dimaksud adalah jumlah gelar yang mana Marc Marquez masih kurang 1 titel lagi untuk menyamai 9 gelar dunia milik Valentino Rossi. Saat ini Marquez telah mengoleksi 8 titel, 1 di kelas 125cc, 1 di Moto2 dan 6 di kelas Premier MotoGP. Sedangkan Rossi memiliki masing-masing 1 titel di kelas 125cc dan 250cc ditambah dengan 7 titel kelas Premier. Untuk musim ini jelas Marquez sudah melepas impiannya menjadi juara karena posisinya sudah terlalu sulit. Ada Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang jelas tampil sangat kencang dan konsisten menang secara bergantian. Namun saat berseragam tim utama Ducati, Marquez sangat yakin bisa menang setidaknya 1 gelar lagi. Dengan dukungan motor spek utama serta kru terbaik di garasinya, jelaskan Marquez lebih besar. Sangat menarik melihat bagaimana pertarungan MotoGP nantinya terjadi di garasi Ducati sendiri antara Bagnaia dan Marquez.
Juara dunia WSBK 2 kali ini belum memastikan apakah ia akan melanjutkan balapan mulai tahun depan atau memilih pensiun. Bautista selalu menegaskan bahwa prioritasnya adalah menemukan perasaan baru dengan Panigale V4R, yang terbukti menjadi motor yang lebih kompleks tahun ini. Namun keadaan berubah menjadi lebih buruk akhir pekan ini di Donington Park. Sejak latihan pertama, jelas terlihat bahwa Bautista yang selain terbebani oleh bobot minimum tampaknya tertinggal dari BMW dalam beberapa hal. Alhasil, ia tak mampu melawan pemimpin klasemen Toprak Razgatlioglu. Hasil maksimal bagi pembalap Spanyol itu tampaknya adalah podium ketiga yang ia raih di Race 1. Tapi dia tak berhasil mengulang prestasi pada Minggu. Bautista finish P6 Super Pole Race dan urutan kelima Race 2. Namun pria 39 tahun itu tidak terlalu menyalahkan keadaan termasuk kecelakaan yang dialaminya sekitar 20 menit sebelum balapan. Ia menitik beratkan kurangnya feeling yang terus membayanginya dan membuatnya tidak menikmati mengendarai Ducati. Hal terburuk bagi pembalap motor satu ini adalah situasinya sepertinya tidak akan berubah. Ia merasa sangat sulit untuk kembali membalap seperti di tahun-tahun juara setelah tidak menemukan perubahan yang signifikan. Hal ini membuat Bautista meminta bantuan Borgo Panigale untuk terlibat langsung dalam perubahan pada motor Panigale dengan perbaikan dan pembaruan yang jelas. Karena dalam hal variasi setup dan apa yang dapat dilakukan di sirkuit, batas yang tidak dapat diatasi tampaknya telah tercapai. Marc Marquez telah mengantongi kepastian untuk 2 musim ke depan di MotoGP dengan mengamankan seat di tim pabrikan Ducati Lenovo bersama Pecco Bagnaia pada musim 2025 dan 2026. Yap, di 2 tahun terakhir dari era MotoGP 1000cc. Mulai 2027, semua akan dimulai kembali dari nol dengan hadirnya perubahan teknis besar berupa penurunan kubikasi mesin menjadi 850cc beserta dengan semua produk regulasi turunannya. Dan Marc Marquez sempat ditanyai oleh Speedweek mengenai apakah menurutnya kontrak baru dengan Ducati ini akan menjadi yang terakhir buatnya. Dan Marc Marquez menjawab dirinya juga tidak pernah tahu kedepannya akan seperti apa, tapi Marquez sendiri tidak menginginkannya. Sebab Marquez masih merasa kompetitif. Oleh sebab itu Marquez masih ingin tinggal lebih lama dari 2 tahun ini bahkan 2 tahun kemudian.